Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pembuatan minyak kelapa murni atau virgin coconut oil. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Abid Afif, NIM 1801040. Saya Khairun Nisa, NIM 1801029. Dan saya Novia Rizky Sinaga. Dengan dibimbing oleh Bapak Dimas Warananta Simatupang, SPD, MSI, MSc, dengan asisten penanggung jawab Endah Ayuning Tias, AMD. You need to see that life is not always perfect. We will not always get what we want and thought it's hurt a lot. What should have happened, happened. What should have left, left. And whatever thrown you, of course, will always bring you to where it is you need to be. Mungkin masih banyak yang bingung, apa sih minyak kelapa murni itu? Apa bedanya sama minyak kelapa biasa? Nah, untuk itu, mari kita simak. Minyak kelapa murni atau yang lebih dikenal dengan virgin coconut oil merupakan modifikasi proses pembuatan minyak kelapa sehingga dihasilkan produk dengan kadar air dan kadar asam lemak bebas yang rendah, berwarna bening, berbau harum, serta mempunyai daya simpan yang cukup lama, yaitu lebih dari 12 bulan. Dikutip dari Widianti 2015. Berikut adalah perbedaan minyak kelapa dengan VCO yang terdapat pada tabel. Dari tabel dapat kita lihat bahwa virgin coconut oil lebih unggul daripada minyak kelapa biasa, di mana cara pembuatannya pun jelas berbeda. Terbentuknya minyak merupakan akibat terhidrolisisnya ikatan peptida pada krim santan. Jika ikatan peptida tersebut terhidrolisis, akan menyebabkan sistem emulsi menjadi tidak stabil, maka minyak dapat keluar dari sistem emulsi. Pemecahan emulsi santan dapat terjadi dengan adanya enzim proteolitik. Enzim ini dapat mengkatalisis reaksi pemecahan protein dengan menghidrolisa ikatan peptidanya menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Beberapa metode pembuatan VCO yaitu 1. Metode fermentasi, 2. Metode pemanasan, 3. Metode enzimitasi, 4. Metode sentrifugasi. Manfaat minyak kelapa murni atau VCO: mengandung asam lemak sehat yang meningkatkan kolesterol HDL baik, membantu menurunkan berat badan dan membantu mengurangi lemak perut yang berbahaya, melindungi kulit, rambut, dan gigi, memiliki efek antimikroba yang dapat membunuh patogen berbahaya, meningkatkan kesehatan jantung dan dapat mengurangi epilepsi, meningkatkan fungsi otak pada penderita Alzheimer. Alat yang digunakan: parutan, baskom, timbangan, kain saring, kaca arloji, neraca digital, corong pisah, gelas ukur, botol kaca, beker gelas, sentrifuge, dan tabung sentrifuge. Bahan yang digunakan: buah kelapa, ragi, dan aquades.
Berikut hasil dan pembahasan yang didapat dari pembuatan minyak kelapa murni atau virgin coconut oil dengan diperoleh data pengamatan dengan menggunakan sampel buah kelapa dengan berat kelapa parut 1000 gram. Didapat volume santan kelapa sebesar 1135 ml dan hasil volume dari virgin coconut oil yang didapat yaitu sebesar 95,8 ml. Analisa data mengenai hasil rendemen yang didapat dari proses tersebut ialah persen rendemen dengan perbandingan volume VCO per volume santan sebesar 8,44% dan persen rendemen dengan perbandingan volume VCO per berat kelapa parut sebesar 9,58%. Berikut ini ialah reaksi dari pembentukan minyak kelapa murni atau virgin coconut oil dengan menggunakan proses fermentasi dan enzimatis, di mana protein akan bereaksi menjadi polipeptida dengan adanya protease, dan reaksi antara trigliserida laurat ditambah dengan air menjadi gliserol ditambah dengan asam laurat. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendemen minyak yang dihasilkan. Yang pertama, umur kelapa. Semakin tua kelapa akan memiliki daging yang semakin tebal. Yang kedua, perbedaan jenis dan asal kelapa. Yang ketiga, lama pengendapan saat terbentuknya kanil. Yang keempat, adanya minyak yang tertinggal saat penyaringan. Dan yang kelima, luas permukaan fermentasi. Dari hasil percobaan dan diskusi yang telah dilakukan mengenai pembuatan minyak kelapa murni atau VCO, maka diperoleh kesimpulan yang pertama, hasil dari praktek yaitu diperoleh persen rendemen dengan perbandingan volume VCO per volume santan sebesar 8,44% dan persen rendemen dengan perbandingan volume VCO per berat kelapa parut sebesar 9,58%. Yang kedua, beberapa metode pembuatan VCO diantaranya yaitu metode fermentasi, pemanasan, enzimatis, dan sentrifugasi. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan VCO adalah keasaman atau pH, mikroba, suhu, oksigen, dan waktu fermentasi. Sekian dari pemaparan hasil diskusi kami mengenai pembuatan minyak kelapa murni atau virgin coconut oil. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.